Halo semua, saya Fahru Ahmad Rezeki, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana Angkatan 2018. Dalam video diseminasi kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang tugas praktik yang telah saya selesaikan di PPSDM Migas Cepu pada bulan Mei 2021. Jadi, PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu lembaga survei dalam bidang migas yang juga menerima mahasiswa atau siswa SMK yang ingin melakukan PKL. Dalam melakukan PKL di PPSDM Migas Cepu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama pada unit kilang, kemudian workshop, dan terakhir ada unit perkantoran. Selama melakukan kerja praktek atau PKL di PPSDM Migas Cepu, mahasiswa tidak akan dipungut biaya. PPSDM Migas Cepu beralamat di Jalan Sorogo nomor 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan area sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan seluas 120 hektar. Selanjutnya, pada saat melakukan KP atau PKL di PPSDM Migas Cepu, saya mendapatkan bagian di unit kilang, tepatnya pada bagian boiler. Untuk judul laporan KP yang saya buat yaitu cara kerja dan fungsi peralatan instrumen pada boiler TWA kapasitas 6 ton per jam. Sementara itu, di PPSDM Migas itu sendiri memiliki 3 unit boiler, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu boiler TWA dan kapasitas 6 ton. Boiler ini beroperasi selama 24 jam non-stop dengan menggunakan bahan bakar solar. Kemudian untuk spesifikasi boiler itu sendiri, yang pertama yaitu mampu menghasilkan uap dengan 6 ton per jam, merupakan jenis fire tube boiler yang mana pembakaran dilewatkan melalui pipa dan di sebelah luarnya pipa mengelilingi air umpan. Kemudian untuk berat kosong dari boiler itu sendiri yaitu 19.500 kg. Kemudian untuk ukurannya yaitu memiliki inner diameter 2500 cm dengan panjang 4800 cm. Boiler TWA ini dimanufakturi oleh PT Gerbang Sarana Baja pada tahun 2017 dengan maksimal allowable work pressure yaitu 10 bar gauge. Selanjutnya ada gambaran dari cara kerja fire tube boiler itu sendiri. Dimulai dari ruang bakar yang menghasilkan panas, kemudian dialirkan ke dalam melalui pipa-pipa. Sementara itu, air umpan dimasukkan ke dalam boiler dengan bantuan pompa. Air di dalam boiler mengalami perubahan suhu sehingga mencapai fase uap yang selanjutnya akan dialirkan ke akumulator sebelum didistribusikan. Asap hasil pembakaran dibuang melalui cerobong. Kemudian pada sisi atas terdapat safety valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada boiler agar tetap aman. Pada sisi bawah terdapat drain yang berfungsi untuk mengalirkan air atau menguras air dari dalam boiler. Selanjutnya di sini ada ranking cycle. Pada mata kuliah termodinamika, tentunya kita pernah membahas tentang ranking cycle, yang mana diterapkan untuk pengoperasian turbin uap pada suatu unit power plant. Secara garis besar, penggunaan boiler pada PPSDM Migas Cepu memiliki prinsip yang sama. Hanya saja di sini uap hasil boiler digunakan dalam proses kilang. Kemudian selanjutnya ada flowchart dari boiler pada PPSDM Migas Cepu. Pada unit boiler mendapatkan suplai air umpan dari unit water treatment. Air dari water treatment diproses di alat yang bernama softener. Pada proses ini bertujuan untuk menghilangkan kadar garam pada air. Selanjutnya air ditampung pada tangki air lunak sebelum dialirkan ke deaerator. Kemudian selanjutnya air dipompa oleh pompa booster untuk dialirkan ke deaerator agar diproses untuk menghilangkan gas-gas terlalu di dalamnya. Gas terlalu ini yaitu O2 dan CO2 yang dapat menyebabkan karatan pada permukaan boiler. Selanjutnya air dipompa menuju boiler. Sebelum masuk ke boiler, air ditambahkan beberapa bahan kimia oleh pompa dosing. Uap yang dihasilkan oleh boiler dialirkan menuju akumulator dan nantinya akan didistribusikan ke kilang, wax plant, dan beberapa dikembalikan lagi ke deaerator untuk proses preheating.
Selanjutnya, untuk pemanfaatan uap hasil boiler itu sendiri, yang pertama adalah digunakan untuk proses fraksinasi. Kemudian yang selanjutnya digunakan untuk menurunkan titik didih pada fluida, dan yang terakhir digunakan sebagai media pemanas. Selanjutnya ada golongan peralatan instrumentasi. Jadi peralatan instrumentasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, peralatan instrumen sebagai alat ukur, yaitu berfungsi untuk memonitor kondisi operasi melalui pengukuran variabel proses yang mempengaruhi jalannya operasi seperti tekanan, temperatur, jumlah aliran, level, dan sebagainya. Yang kedua, di sini ada peralatan instrumentasi sebagai alat kontrol, yaitu mengendalikan jalannya operasi agar variabel proses selalu sesuai dengan harga yang diinginkan. Yang ketiga, peralatan instrumentasi sebagai pengaman, yaitu untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan mencegah kecelakaan pada operator. Kemudian, peralatan instrumentasi sebagai alat analisa, yaitu untuk menganalisa produk apakah sudah sesuai dengan spesifikasi tertentu yang diinginkan. Kemudian untuk peralatan instrumentasi itu sendiri, yang pertama ada temperature switch. Temperature switch ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur bahan bakar yang dipakai sebagai bahan bakar boiler. Temperature switch mempunyai range antara 0 hingga 100 derajat Celcius. Misal pada temperature switch disetting pada temperatur 50 derajat Celcius, maka kontak dari temperature switch akan membuka yang mengakibatkan relay S3 tidak bekerja. Salah satu kaki relay dari S3 dihubungkan ke solenoid yang digunakan untuk menutup aliran sinyal input dari control valve fuel oil, mengakibatkan menutupnya control valve bahan bakar untuk boiler. Temperature switch ini mempunyai voltage sebesar 220 volt per 100 ampere. Untuk peralatan instrumentasi selanjutnya yaitu temperatur indikator dan pressure indikator. Temperatur indikator merupakan suatu penunjuk suhu yang berfungsi untuk memproteksi peningkatan suhu yang terlalu tinggi pada boiler. Temperatur indikator akan memberikan sinyal jika terjadi peningkatan temperatur di atas setting point. Pada saat beroperasi, boiler TWA dengan kapasitas 6 ton per jam menunjukkan bahwa suhu pada boiler sebesar 194 derajat Celcius, sedangkan suhu steam menunjukkan angka 140 derajat Celcius, yang mana menandakan bahwa boiler masih beroperasi dalam batas aman. Kemudian untuk pressure indicator itu sendiri merupakan alat ukur tekanan yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan pada boiler. Pressure indicator pada boiler TWA pada saat dilakukan pengamatan menunjukkan angka 4 bar gauge dengan batas maksimum tekanan 10 bar gauge. Dapat disimpulkan bahwa boiler masih beroperasi dalam batas tekanan yang aman. Kemudian untuk alat instrumentasi selanjutnya ada control valve. Control valve berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, atau mengontrol aliran dari suatu fluida, baik gas, cair, maupun padatan yang terfluidisasi, dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalannya aliran. Control valve yang terpasang di boiler adalah control valve dengan aksi ACC atau air cyclone. Untuk peralatan instrumentasi selanjutnya yaitu ada flame detector. Flame detector merupakan suatu alat instrumen yang berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai intensitas dan frekuensi api dalam proses pembakaran yang terjadi pada boiler. Flame detector bisa mendeteksi kedua hal tersebut dikarenakan komponen-komponen pendukung dari flame detector tersebut. Prinsip kerja dari flame detector memulai dari bahwa api akan bisa dideteksi oleh keberadaan spektrum cahaya infrared maupun ultraviolet. Dan dari situ semacam sensor dalam flame detector akan bekerja untuk membedakan spektrum cahaya yang terdapat pada api yang terdeteksi. Jika terdeteksi tidak ada nyala api pada boiler, maka flame detector dengan otomatis akan memerintahkan burner controller untuk menghentikan suplai bahan agar proses operasi boiler dapat berhenti secara total. Untuk peralatan instrumentasi selanjutnya yaitu ada pressure safety valve. Pressure safety valve merupakan suatu alat yang memungkinkan boiler untuk membuang steam keluar jika tekanan steam dalam boiler melebihi tekanan yang diizinkan. Jadi fungsi safety valve adalah membatasi tekanan steam yang ada dalam boiler dan mengeluarkan steam bila terjadi tekanan uap yang melebihi tekanan yang diizinkan. Untuk peralatan instrumen selanjutnya yaitu pressure controller. Berfungsi untuk membaca sinyal input berupa tekanan yang masuk pada boiler. Apabila tekanan uap di dalam boiler sesuai dengan pengiriman bahan bakar dan udara pembakaran, di mana kebutuhan selalu diatur seimbang dengan tekanan yang dikehendaki.
Untuk peralatan instrumen selanjutnya yaitu level switch. Level switch berfungsi untuk mencegah agar tinggi permukaan cairan di dalam steam drum boiler tidak berubah menjadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Level switch akan memberikan tanda atau informasi bahwa level sudah mencapai pada setting yang diinginkan. Tinggi permukaan level yang dimonitor dari jelaskan juga yang terpasang di badan boiler, yaitu level switch height dan level switch mount. Untuk peralatan instrumentasi selanjutnya yaitu burner controller. Burner controller berfungsi untuk mendeteksi tegangan rendah, mengawasi tekanan udara dengan memeriksa fungsional dari monitor dengan tekanan udara selama startup dan operasi, dan juga digunakan untuk fasilitas riset jarak jauh. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan kerja praktek atau praktek kerja lapangan di PT SDM Migas Tepu, dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengunjungi website resmi PSDM Migas Tepu. Kemudian, mengisi form pendaftaran dengan lengkap beserta berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya, menunggu email konfirmasi dari pihak PSDM Migas. Yang terakhir, tinggal mengikuti petunjuk dari panitia PKL PSDM Migas Tepu.